Ya, mungkin kalau kita melihat dari hari ke hari jalannya persidangan dengan adanya perbedaan dari Verdi Sambo yang kini beberapa kali mengenakan kacamata, mungkin orang awam menganggapnya hal biasa ya. Nah, apakah kemudian ini jika pakar yang melihat dengan kacamata pakar, apakah ada arti lain? Nah, langsung saja kita akan berbincang bersama dengan psikolog forensik, ada Bang Reza Indragiri. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya Bang, bukan hanya perasaan kami saja Bang, memang beberapa kali terakhir ini. Juga. Nah itu dia, ini strategi atau apa kalau Mas Reza? Saya memilih untuk berasumsi setiap pesakitan, apalagi ini kan pasal 340 nih, ancaman hukumannya luar biasa sangat berat itu ya. Niscayalah orang yang hadir di kursi pesakitan itu pasti pakai strategi. Strategi yang normatif tentu saja bicara tentang argumentasi hukum, bukti, saksi dan seterusnya. Tapi jangan salah, penelitian psikologi forensik menemukan bahwa ini solid, ini ilmiah ini, bahwa ternyata pesakitan pun harus mengemas dirinya sedemikian rupa, memakai gimmick sedemikian rupa agar kemudian juga bisa mempengaruhi psikologinya juri atau psikologinya hakim. Salah satunya? Termasuk menggunakan kacamata. Bahkan ada simpulan penelitian yang mengatakan kacamata merupakan instrumen yang paling sering digunakan sebagai strategi di ruang persidangan. Artinya betapa manjurnya penggunaan kacamata ini. Dan itu signifikan hasilnya? Signifikan, mempengaruhi batiniah juri dan hakim sehingga barangkali bisa menghasilkan putusan sebagaimana yang ditargetkan oleh si terdakwa. Itu yang diistilahkan sebagai nerd defense, pembelaan diri ala si kutu buku. Karena orang yang pakai kacamata akan tampak lebih tekun, pemikir, sekaligus khusus bagi terdakwa Verdi Sambo nih ya. Karena secara lahiriah bentuk mukanya itu sangat polisi banget gitu, polisi banget mukanya. Maka agar kesan itu agak berkurang, sehingga tidak terlalu dikait-kaitkan sebagai terdakwa pembunuhan berencana, maka memang raut muka Verdi Sambo harus dibikin lebih lembut, harus dibikin lebih halus, harus dibikin lebih santun. Caranya bagaimana? Operasi kosmetik jelas tidak mungkin. Jadi yang paling memungkinkan adalah dengan memakai kacamata. Seberapa optimal ya upaya menggunakan kacamata tersebut gitu? Ada sekian banyak terdakwa yang ternyata berhasil mencapai target bebas. Larry Davis misalnya, Larry Davis kebetulan dia orang kulit hitam. Maaf, orang kulit hitam secara bias acap kali dianggap sebagai ini loh representasi kaum jahat gitu ya. Itu juga simpulan riset memang. Nah, bagaimana kemudian si Larry Davis yang notabene berkulit hitam sudah menghabisi 4 orang ini bisa kemudian dapat hukuman ringan? Pengacaranya yang memberikan dia kacamata tebal gitu. Ternyata bukan hanya hukuman ringan. Ternyata bukan hanya hukuman ringan. Bebas ya. Ya terlepas dari adanya perdebatan substansi terkait dengan hukum itu pasti berlangsung. Tetapi ini ingin menunjukkan bahwa ternyata ada loh pengaruh yang nyata secara psikologis dari penampilan si terdakwa terhadap suasana batin si hakim dan jurinya. Tapi Mas Reza, saya mau tanya juga, Mas Reza ini kan kita berterima kasih sama Mas Reza karena Mas Reza itu sering sekali mewarnai informasi di layar kaca TV One gitu ya, apalagi kalau bicara soal perkembangan sidang Sambo. Begitupun juga di media-media lainnya gitu. Nah tapi kalau Mas Reza melihat ya perkembangan dari awal sampai akhir, benarkah memang sebetulnya Verdi Sambo kan muncul juga pertanyaan di masyarakat, sebetulnya Verdi Sambo itu pakai kacamata atau enggak sih? Pengen tahu aja dia minus atau plus atau apa? Ataukah ini hanya gimmick semata itu tadi? Saya mencoba membaca dari satu sesi ke sesi lain. Itu sebabnya kemudian muncul ini kayaknya ada yang janggal nih. Itu simpulan saya itu. Kenapa? Pernah Verdi Sambo itu tanpa kacamata. Betul. Cukup lama ya? Baik di kursi saksi maupun di kursi di samping penasihat hukum, dia sanggup untuk lihat jauh, artinya lihat majelis hakim, lihat layar monitor CCTV atau bukan CCTV, PowerPoint mungkin ya, tanpa kacamata dan tanpa berkenyit. Artinya dia sanggup untuk melihat jauh tanpa kacamata. Berarti mungkin kacamata hanya untuk jarak dekat. Tapi ada satu momen ketika Verdi Sambo pakai batik, dia sambil baca berkas di kursi di depan majelis hakim juga tanpa kacamata. Berarti jarak jauh dia sanggup tanpa kacamata, jarak dekat alias baca juga tanpa kacamata. Karena itu, jangan-jangan ini kacamatanya tanpa ukuran ini. Kacamata tanpa ukuran, barangkali itulah bentuk nerd defense yang sedang dia mainkan. Ya, potensinya jelas di situ bisa masuk lah gitu ya Mas Reza. Ya, tapi apakah kemudian ini mampu begitu kalau melihat secara psikologis masyarakat Indonesia dan juga bagaimana majelis hakim selama ini, apakah ini bisa berpengaruh terhadap jalannya persidangan untuk Verdi Sambo? Ya, saya konsisten ya, karena sudah ada hasil riset yang menemukan pengaruh nyata dari kacamata, ya tentu saja saya ingin mengatakan kita tidak bisa kesampingkan
tidak bisa pandang sebelah mata terdakwa yang memakai kacamata. Nah, mudah-mudahan saja lewat obrolan ini jaksa penuntut umum kemudian majelis hakim tidak jatuh iba semata-mata karena hanya penampilan seorang terdakwa. Ya. Kayak si Lenny tadi itu ya. Dan terlebih kalau kita lihat kan justru muncul fakta baru di persidangan kemarin bahwa Ferdy Sambo justru mengakui memang memerintah Eliezer untuk menembak. Apakah ini kemudian termasuk bagian dari memperkuat nerve defense tadi itu? Kalau dari sisi substansi Mbak ya, saya sih tetap pada pandangan bahwa orang ini memang patut didakwa dengan pasal pembunuhan berencana. Sejak awal saya menganggap ada 4 kelompok pelaku dalam kasus ini. Yang pertama adalah kelompok pelaku yang berkonfrontasi langsung. Siapa itu? Richard Eliezer. Karena dia yang kemudian berbenturan dengan Yosua. Dalam kelompok yang kedua adalah dia tidak berkonfrontasi tapi dia menjadi mastermind-nya. Ferdy Sambo. Tampaknya Ferdy Sambo. Yang ketiga adalah tidak berkonfrontasi, tidak merencanakan, tapi memfasilitasi. Barangkali memilihkan TKP-nya, menyediakan sarung tangannya, menyediakan senjata apinya, yang kebetulan tampaknya dari satu sesi ke sesi persidangan berikutnya juga ada pada Ferdy Sambo. Yang keempat, tidak berkonfrontasi, tidak punya rencana, tidak memfasilitasi, tapi melakukan perusakan TKP, menghilangkan CCTV, mempengaruhi saksi. Siapa itu? Apa boleh buat? Lagi-lagi juga ke Ferdy Sambo. Jadi ringkasnya ada 4 kelompok pelaku dalam psikologi forensik yang tampaknya 3 diantaranya ada pada diri Ferdy Sambo. Ya 340 lah. Oke, Mas Reza, satu juga hal yang membuat saya perlu mempertanyakan ini ke Mas Reza. Saya kok mendapati ada semacam kayak dualisme sikap gitu ya Mas Reza ya. Maksudnya dalam artian begini. Pada saat pemeriksaan Ferdy Sambo sebagai terdakwa beberapa hari lalu, hakim itu mempersilahkan kepada Ferdy Sambo untuk memberikan keterangan pernyataan. Cukup banyak ucapan minta maaf ya. Saya minta maaf kepada almarhum Yosua, ya kan seperti itu. Dan Eliezer juga seperti itu, dan keluarga. Tapi di satu sisi juga dia mengutarakan juga ada kalimat dia berbunyi seperti ini. Seharusnya yang duduk di sini Yosua, bukan saya. Tapi di satu sisi dia minta maaf kepada Yosua. Ini sikap yang seperti orang jadi bingung begitu. Apalagi tambah dengan dari air mata kan, dari air mata. Kita jadi memandang ini sebetulnya manusia bejat atau manusia baik begitu kesannya gitu. Kalau saya ingin mengatakan begini, harap diingat bahwa kehadiran Ferdy Sambo di kursi terdakwa ini bukan karena keinginan dia, bukan karena pengakuan dia, bukan karena penyesalan dia. Tapi karena ada pihak lain yang membocorkan skenario jahat itu. Siapa? Richard Eliezer. Satu ya, berarti kehadiran mereka di kursi terdakwa, walaupun kasusnya sama, pasalnya sama, tapi berawal dari situasi atau kondisi batin yang berbeda. Satu. Yang kedua, betapapun kedua orang ini, yaitu Richard Eliezer dan Ferdy Sambo, akhirnya secara eksplisit mengutarakan permintaan maaf, tetapi menurut saya permintaan maaf dari Richard Eliezer adalah tidak ada syarat sama sekali. Dia mengakui perbuatannya, dia minta maaf, dia menyesali dan siap untuk menerima tanggung jawab. 4 komplit pada pernyataan Richard Eliezer. Sementara Ferdy Sambo ketika mengajukan permintaan maaf, terms and conditions apply. Ada syarat dan ketentuan berlaku. Termasuk misalnya dengan memainkan ironi viktimisasi. Dia geser posisi dia sedemikian rupa bahwa seolah dia ingin mengatakan ke majelis hakim yang mulia, kalaulah saya ini dianggap jahat, tetapi situasi ini berawal dari situasi di mana saya dan istri saya adalah korban. Korban yang hari ini dielu-elukan, yaitu mendiang Brigadir Yosua, awalnya adalah penjahat yang sudah merusak istri saya. Kasarnya seperti itu. Ini ironi viktimisasi. Yang kedua, atribusi eksternal. Dia coba limpahkan sepenuhnya ini pada Yosua juga. Dan yang terakhir, diffusion of responsibility. Dia coba sebarkan tanggung jawab itu dengan kalimat, saya bertanggung jawab, tapi Anda, Richard Eliezer, juga harus bertanggung jawab. 3 strategi yang memang lazim dimainkan di ruang sidang, terlebih karena terdakwa ini berhadapan dengan pasal 340. Semua strategi yang memungkinkan, defense, offensive, sepak bola gajah, segala macam itu juga harus dimainkan agar kemudian bisa lolos dari lubang jarum. Menarik kalau kita berbicara mengenai strategi apa yang kemudian akan dimainkan juga, karena ini mendekati masa-masa akhir target dari selesai sidang oleh majelis hakim ya. Usai jeda ya, sesaat lagi Bang Reza. Kami akan kembali untuk Anda.